Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh-solehah. Tetap semangat ya. Pagi hari ini kita akan belajar tema 7, perkembangan teknologi. Marilah kita awali pertemuan kita pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak bisa simak di buku pulpena kalian di halaman 34. Serat alami dan buatan pada pakaian. Serat merupakan bahan baku yang digunakan dalam pembuatan benang dan kain. Serat dibagi menjadi dua. Yang pertama ada serat alami. Serat alami itu berasal dari hewan, tumbuh-tumbuhan, dan mineral. Contohnya apa serat alami itu? Contohnya kain katun. Kain katun memiliki kelebihan karena lembut dan mampu menyerap panas tubuh. Bahan yang terbuat dari serat alami itu contohnya selain katun itu ada sutra, linen, wool, dan kulit hewan. Bahan katun itu terbuat dari benang kapas. Bahannya halus dan nyaman untuk dipakai. Yang kedua, serat buatan. Serat buatan, serat yang bahan penyusunnya dibuat oleh manusia. Sifatnya kuat dan tahan gesekan. Serat buatan berasal dari polimer alam dan polimer sintesis. Contohnya apa? Contohnya kain rayon. Jadi bahan rayon itu biasanya digunakan untuk membuat pakaian jenis gaun, blus, jaket, dan dasi. Pakaian berbahan nilon biasanya juga memiliki elastisitas yang tinggi dan tahan terhadap jamur dan serangga. Jadi contohnya misalnya apa? Misalnya kalian memakai legging. Biasanya anak perempuan yang memakai legging ya. Jadi legging itu berbahan nilon yang juga kuat dan berkilau. Itu tadi tentang serat alami dan buatan pada pakaian. Sekarang kita lanjutkan materi berikutnya, keberagaman teman-teman di sekolah. Ada perbedaan kegemaran, sifat, ciri fisik, keterampilan. Ini sudah kita bahas ya di pertemuan sebelumnya tentang keberagaman. Perbedaan kegemaran itu biasanya berkaitan dengan hobi, olahraga, permainan, musik, dan sebagainya. Ternyata keberagaman di sekolah itu membawa manfaat. Manfaatnya apa saja? Yang pertama, semakin menyadari bahwa kita harus hidup rukun. 2, bermanfaat ketika kita bekerja sama dalam kelompok yang memerlukan berbagai keahlian. 3, adanya perbedaan dapat mengembangkan kreativitas siswa dalam berpikir. 4, setiap siswa memiliki kelebihan di bidangnya masing-masing. Oleh karena itu, siswa tidak selalu merasa paling pandai di kelas. Misalnya di kelas kalian ada yang pintar melukis, ada yang pintar menari, ada yang pintar menyanyi, ada yang pintar puisi, jadi punya kelebihan masing-masing. Yang kelima, menjadi sumber belajar berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik dalam perbedaan. Misalnya teman kalian yang pintar pidato, kalian bisa minta tolong atau bisa bertanya dengan teman kalian bagaimana cara membaca teks pidato. Begitu juga dengan teman kalian yang pintar melukis, kalian bisa bertanya, jadi saling melengkapi. Kita lanjut, menyikapi keberagaman di sekolah. Contoh sikap yang perlu diterapkan dalam menyikapi perbedaan agar tetap terjalin persatuan di antara teman-teman di sekolah. Yang pertama, saling menghargai dan menghormati. Jadi tidak boleh kita saling mengejek ketika ada teman kalian yang tidak pandai bernyanyi, kalian tidak boleh mengejeknya. Kalian harus tetap mendukungnya, membantunya supaya teman kalian pintar menyanyi. Yang kedua, saling membantu dan menyayangi. Kita harus rukun dengan semua teman yang ada di kelas. Yang ketiga, mau bekerja sama dan berteman dengan siapa saja. Jadi kita tidak boleh pilih-pilih teman.
Aku maunya sama teman yang pintar saja, aku maunya sama teman yang rumahnya dekat saja. Tidak boleh seperti itu, semuanya harus berteman baik. Yang keempat, saling bersikap toleran dalam perbedaan. Saling menghargai satu sama lain ya. Yang kelima, melestarikan keberagaman budaya bersama teman. Ini berhubungan dengan budaya. Misalnya satu kelas dari kalian ada yang dari luar Jawa, berarti kalian harus saling menghormati. Kalian bisa saling bertukar kebudayaan yang ada di sana, apa tariannya. Kemudian kalian bisa bertukar tentang makanan khas daerah sana, bisa saling berkomunikasi. Kita lanjut. Muatan matematika menentukan banyak simetri lipat pada bangun datar. Jadi kita akan menghitung banyaknya simetri lipat. Di sini ada contoh, ibu memiliki taplak meja berbentuk persegi. Ada beberapa cara untuk melipat taplak meja tersebut sehingga menjadi dua bagian yang tepat, berimpit dan saling menutupi. Lipatan-lipatan yang dihasilkan dapat digambarkan sebagai berikut. Karena di sini tadi bangunnya persegi, persegi itu kan semua ukuran yang ada di tepinya itu ukurannya sama. Jadi kita akan lipat. Ketika dilipat, bangunnya itu akan memperoleh bagian yang sama. Ada berapa lipatan? Perhatikan ya. Ini lipatan yang pertama, diberi garis putus-putus, kita lipat. Yang kedua, ini kita lipat atas bawah. Yang ketiga, kita lipat serong dari kiri ke kanan. Terus yang keempat, dari kanan ke kiri. Jadi ada berapa lipatan ini? Ada 4. Kenapa 4? Karena persegi itu sisinya, ukuran sisinya itu sama. Jadi kalau dilipat dapat bagian yang sama. Nah, garis dari hasil lipatan, garisnya ini dinamakan apa? Sumbu simetri. Jadi kalian jangan bingung, apa itu simetri lipat? Kalau simetri lipat itu lipatannya, tekuane, lipatane. Tapi kalau sumbu simetri atau garis simetri itu garisnya. Garis-garis putus-putus ini namanya sumbu simetri. Sekarang kalian perhatikan contoh yang ada di sebelah kiri, itu ada segitiga sama kaki. Kita akan hitung sumbu simetrinya. Sumbu simetrinya yang mana? Ada satu pas di tengah-tengah ini dari atas, kita tarik ke bawah. Nanti akan memperoleh bagian yang sama besar. Kemudian yang kedua, persegi panjang. Sumbu simetrinya ada berapa atau garis simetrinya? Ada 2. Yang pertama ini dari kiri ke kanan, pas di tengah-tengah. Kemudian dari atas ke bawah. Jadi ada 2. Sekarang kita bahas untuk yang nomor 1. Tulislah banyak simetri lipat pada bangun datar berikut dan gambarlah semua sumbu simetrinya. Kita akan hitung simetri lipatnya. Yang pertama itu bangun segi 5. Karena sisinya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Kalian bisa ikuti ya dari rumah. Nanti kalian bisa beri garis putus-putus menggunakan penggaris dan pensil. Yang pertama itu segi 5. Segi 5 ada berapa simetri lipatnya? Karena segi 5 berarti ada 5. 5 itu yang mana saja? 5 itu kita mulai dari yang paling di sini, titik sudutnya di sini, kita tarik dari atas ke bawah, kita beri sumbu simetri garis ya, kita garis putus-putus. Garis-garis lipatannya kita beri garis putus-putus, kita tarik ke bawah, ini 1. Sudah. Kemudian yang di sebelah kiri ini titik sudutnya di sini kita tarik serong ya, kanan sampai sini 2. Kemudian yang di sebelah kanan titiknya di sini, titik sudutnya kita tarik sana 3. Kemudian ini yang paling kiri bawah pojok kita tarik ke atas 4. Kemudian yang terakhir ini titik yang paling kanan kita tarik ke atas 5. Kita beri putus-putus. Jadi ada 5 sumbu simetrinya. Dan simetri lipatnya juga ada 5. Sekarang yang B, trapesium sama kaki. Di sini tanda petik.
Berarti kanan dan kiri ukurannya sama, berarti sama kaki. Ada berapa simetri lipatnya? Ada 1. Yang mana ini garis dari atas ke bawah. Jadi garisnya seperti ini ya, dari atas ke bawah. Oke, jadi garis-garis lipatannya ada 1, maka sumbu simetrinya ada 1. Simetri lipatnya juga 1. Kemudian yang C itu bangunnya apa ini? Yang C itu bangunnya bangun persegi panjang. Ya, ini sepertinya ukurannya tidak sama. Persegi panjang yang berdiri di sini bangunnya persegi panjang yang berdiri karena ini lebih panjang. Yang ini kalau kita ukur lebih panjang daripada yang di sini. Jadi garis vertikalnya lebih panjang daripada horizontal. Maka ini kita sebut persegi panjang. Jadi simetri lipatnya ya, simetri lipat atau sumbu simetrinya ada 1. Yang mana ini garisnya di tengah-tengah. Ada 1 yang pertama ini, yang kedua ini. Jadi totalnya ada berapa? Ada 2. Kita ulangi ya. Ini bangunnya kok tidak persegi us, karena ini kalau dilihat dari ukuran, kalau kita ukur dengan penggaris itu ukurannya tidak sama. Jadi ini bangunnya persegi panjang. Punya simetri lipat berapa? Ada 2. 1, 2. Jadi seperti ini. Bedanya kalau ini bangunnya itu bentuknya horizontal, kalau ini vertikal, bangunnya berdiri. Kemudian yang D, ada bangun belah ketupat. Ya, belah ketupat itu punya berapa? Simetri lipat dan sumbu simetri ada 2. Yang pertama yang berdiri tegak dari atas ke bawah, yang kedua dari kiri ke kanan. Sudah jelas ya anak-anak? Nanti bisa mencoba di rumah buat latihan. Sampai di sini pertemuan hari ini. Cerita akhiri, kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.